Halo, salam bagi seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air. Salam rakyat pada semua teman-teman pelopor PRKB di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Paulus Ferdinand Mamondol, sebagai Ketua LSM Kibar DPT Kota Sorong dan juga Ketua DPT Partai Rakyat Kecil Bersatu Kota Sorong. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau menjelaskan tentang Partai PRKB. Namun sebelum itu saya mau menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 4 personil TNI Angkatan Darat di Pos Ramil, Desa atau Kampung Kisor, Distrik Kisor, Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Yang mana pada kemarin hari diserang oleh kelompok yang tidak dikenal, dan saat ini kondisi sudah mulai kondusif dan TNI sedang melaksanakan tugas. Saya berharap semoga situasi ini tetap tenang dan sangat menyayangkan peristiwa ini sampai terjadi. Namun semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib dan segera diusut. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang meresahkan dan segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, pada saat ini PRKB yang mana para pengurusnya sedang melakukan tugas untuk mendirikan Partai PRKB di setiap daerah. Dan kemarin pada saat saya sedang menyampaikan atau sedang sosialisasi tentang PRKB ini, ada yang bertanya tentang PRKB dan pertanyaannya cukup umum, dan juga hal seperti ini mungkin akan terjadi di hari-hari akan datang pada saat teman-teman semua sedang menyampaikan atau sedang memberi edukasi kepada masyarakat tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan pertanyaannya sungguh menarik, teman-teman. Jadi ada yang bertanya, kenapa Partai PRKB harus ada, dan apakah Partai PRKB mampu untuk menjadi ujung tombak dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dan saya menjawab bahwa kenapa Partai PRKB harus ada. Secara internal, Partai PRKB berdiri pada tanggal 25 Agustus 2021 atau baru hampir seminggu yang lalu sudah terbentuk secara internal, dan sampai hari ini semua teman-teman yang ditugaskan untuk membentuk di daerah-daerah sedang bekerja, dan termasuk saya juga di sini sedang membentuk kepengurusan di beberapa daerah. Dan lewat kesempatan ini saya ingin berbagi, dan mungkin ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia
tentang apa itu PKB dan apakah PKB itu bisa menjadi perpanjangan tangan dari rakyat atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, saudara-saudara, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa negara menjamin masyarakat atau rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul. Dari sisi itulah atau dari poin itulah maka muncul inisiatif untuk mendirikan PKB agar supaya menjadi sebuah bagian dari politik Indonesia. Karena pendiri-pendirinya merasa bahwa ada sesuatu yang belum tercapai, ada sesuatu yang belum dilaksanakan pada konteks politik Indonesia. Maka dengan segala kepikiran dan optimistis yang ada dan juga visi dan misi yang menjadi tujuan pendirian ini, maka PKB hadir untuk menjawab persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan politik bangsa dan negara. Yang kedua, teman-teman, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sejalan dengan itu, PKB awal mulanya bergerak dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, yaitu disebut lembaga LSM, Komunitas Independen Bersama Asas Rakyat, yang bergerak di bidang hukum dan pengawasan. Namun, karena LSM Kibar ini bergerak sebagai organisasi masyarakat di luar pemerintahan dan juga bergerak dalam bidang hukum dan pengawasan, seringkali tidak bisa menembus dari apa yang disebut konteks politik Indonesia. Kami hanya bergerak di luar pemerintahan dan bergerak dengan memberikan kritik, saran, dan juga pengawasan terkait pembangunan yang terjadi di seluruh Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Karena strata juga dari LSM Kibar itu dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau kabupaten kota. Nah, dari sudut pandang itulah maka alangkah baiknya kita mencoba untuk masuk ke dalam ranah politik yang mana LSM Kibar harus mempunyai wakil di sana. Oleh sebab itu ada kesepakatan ide dari para pendiri untuk membentuk partai dengan nama Partai Rakyat Kecil Bersatu agar mampu menjawab tantangan di bidang hukum dan di bidang pengawasan. Karena supaya benar-benar hukum ini ditegakkan, maka Partai PKB ada di sana sebagai partai yang mengusung hukum dan kemasyarakatan. Jadi hukum dan kerakyatan. Maka partai ini mempunyai 3 poin utama yang ingin dicapai, yaitu keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Nah, yang menjadi alasan ketiga adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi atau negara demokrasi. PKB melihat bahwa demokrasi ini belum berjalan sebagaimana mestinya atau demokrasi ini belum berjalan pada tempatnya. Karena pemahaman demokrasi berorientasi kepada rakyat. Oleh sebab itu PKB ada di sana, ada dalam ranah politik sebagai interpretasi daripada demokrasi itu, membuat demokrasi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian mempunyai orientasi hasil kepada rakyat. Jadi PKB ingin supaya
demokrasi itu menjadi demokrasi yang murni, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, disitulah kenapa PKB harus hadir di tengah-tengah dunia perpolitikan negara Indonesia. Nah, kemudian apakah PKB itu mampu? Pertanyaannya, apakah PKB itu mampu untuk menjawab tantangan ini? Dari 3 poin atau acuan kenapa PKB hadir, dan juga dari ihwal PKB semenjak berdiri, para pendiri dan semua pengurus optimis untuk dapat mewakili rakyat Indonesia di dalam peta politik Indonesia. Karena PKB adalah partai berbasis rakyat, mengusung kepentingan rakyat, dan partai PKB adalah partai rakyat. Jadi semua strata masyarakat, semua komponen masyarakat dari seluruh Indonesia boleh bergabung, dan inilah partai mereka, sehingga mereka mampu untuk menyuarakan aspirasinya. Dan menurut kami selama ini suara rakyat itu tidak bisa sampai kepada para penguasa, karena orang-orang yang mereka percaya, yang mereka wakili, ternyata lebih mementingkan diri sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya hadapi, yang saya terima tentang korupsi, tentang kepentingan diri sendiri. Apakah nanti PKB bisa menjadi partai yang benar-benar membawa aspirasi rakyat? Saya mengatakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi kemudian, tetapi kami semua berangkat, PKB semua berangkat dari sebuah idealisme yang kuat, dari sebuah idealisme yang sudah teruji. Pergerakan-pergerakan yang selama ini dijalankan sebelum menyatakan diri sebagai sebuah partai, organisasi kemasyarakatan yang dikatakan atau disebut dengan LSM Kibar, itu sudah menjadi bagian, menjadi pelaku, bahkan menjadi kekuatan yang mengangkat dan membantu serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, selama dalam proses itu, maka kami yakin dan percaya apa yang sudah kami kerjakan itu sudah teruji di lapangan, dan tinggal kami mau menunjukkan itu kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tugas dan tanggung jawab ini kami bawa sampai ke ranah politik. Agar apa? Agar apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dapat tercapai. Di lain hal, LSM Kibar dan juga PKB mempunyai satu idealisme atau platform politik yang disebut dengan politik tegak lurus, sehingga benar-benar mau menjadikan politik itu berada pada tempatnya dan berjalan pada tempatnya, sehingga kita harus mengawal dan memastikan bahwa negara hukum Indonesia, negara demokrasi Indonesia berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak saudara-saudara, teman, sahabat, seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan lewat video ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan sebuah wacana yang baik bagi setiap mereka, masyarakat Indonesia yang betul-betul ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Karena apapun yang terjadi, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak tahu seperti apa kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena semua yang kita lakukan sini berujung kepada pencapaian dan keberhasilan bagi anak cucu kita.
Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena pemilu ini terus berjalan. Kita ada ataupun kita masih ada, kita tetap akan mengalami peristiwa yang dinamakan pesta demokrasi selama negara ini masih ada. Maka kalau bukan sekarang kita dapat mengambil bagian untuk memberikan yang terbaik bagi negara, menyampaikan suara bagi kehidupan berbangsa negara, kapan lagi untuk bisa kita lakukan kalau tidak sekarang? Maka Partai PKB ini lahir supaya masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan suaranya atau bahkan dalam tanda kutip menjual suaranya bagi sebuah cita-cita, sebuah tujuan, sebuah aspirasi bagi kehidupan rakyat Indonesia. Tetapi melalui PKB, rakyat bisa menggunakan suaranya dengan baik. Kami menjamin itu, kami bahkan mendorong itu supaya masyarakat Indonesia betul-betul menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan ini. Maka dari itu saya juga atas nama pimpinan Kibar dan semua pengurus-pengurus dan juga semua anggota, bahkan semua rakyat Indonesia yang sudah bergabung sampai saat ini, kami mengajak kita semua bergandengan tangan supaya dalam setiap pemilu-pemilu kita mampu berbuat yang terbaik, mampu mempunyai satu kendaraan politik yang baik, mempunyai figur-figur atau orang-orang yang terbaik yang betul-betul memahami, bukan saja hanya memikirkan, tetapi benar-benar memahami situasi dan kondisi rakyat Indonesia, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan benar-benar mencapai atau benar-benar menyentuh dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka pada kesempatan ini, marilah teman-teman, sahabat, saya ingin katakan bahwa Partai PKB bukan saja merekrut hati rakyat Indonesia, tapi mau bertindak dan mau melakukan kehendak rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat rakyat Indonesia, boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Dan informasinya boleh disampaikan atau dihubungi kalau jika ada yang berkenan, dan menjadi bagian sama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab PKB bukan saja untuk mengambil hati rakyat, tapi berusaha untuk memberikan edukasi kepada rakyat dan bahkan membuat sebuah gaya hidup demokrasi dalam masyarakat. Jadi boleh dikatakan bahwa PKB adalah era baru dalam demokrasi kita. Oleh sebab itu, silakan nanti menghubungi nomor WA saya di 0821 4716 2288 agar dapat mendapatkan informasi atau bisa memberikan masukan, bisa memberikan kritik dan saran dalam perkembangan PKB selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sahabat dan seluruh rakyat Indonesia. Sampai bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Salam rakyat.